Ini adalah identitas saya di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini saya sedang melaksanakan uji kinerja program pendidikan profesi guru PPG Angkatan 1 tahun 2021 ya. Ini adalah KTM, kartu tanda mahasiswa di Prodi Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri Yogyakarta ya. Kemudian berikutnya ini adalah formulir yang saya ajukan untuk mengikuti uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 1 tahun 2021 ya. Ini untuk bagian pertama dari biodata saya. Kemudian ini adalah bagian kedua dari biodata saya. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan baik ya. Ya, baik para siswa, kita awali kegiatan belajar kita hari ini pada Senin 19 Juli 2021. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Cahyo Permono. Ya. Ya, silakan dipimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Cahyo Permono yang sudah memimpin berdoa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini sehat semua ya? Tidak ada yang sakit, demam? Alhamdulillah. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini kita tetap dalam kondisi sehat dan selalu menjaga kesehatan ya. Karena itu hal penting. Setelah sehat kita bisa melakukan beragam aktivitas ya, belajar, praktik, membantu orang tua ya kan. Kemudian aktivitas-aktivitas yang lain ya. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Kemudian juga memberikan rezeki yang baik, kebutuhan cukup sehingga kita bisa melakukan beragam aktivitas. Baik para siswa, sebelum masuk dalam pembelajaran, saya minta nanti kalian menyalakan kameranya selama kegiatan pembelajaran ya. Kemudian jika ada hal yang urgen penting, ingin ke kamar kecil atau minum juga boleh, silakan di text chat sampaikan. Mohon izin ke kamar kecil, namanya siapa sebutkan situ ya. Kemudian nanti bergabung kembali ke Google Meet ya untuk mengikuti pembelajaran. Ya, sudah terlihat ya yang saya share? Sudah, Pak. Ya, baik. Pak. Untuk kegiatan kedua setelah kita berdoa adalah mengisi daftar hadir. Nah, untuk kegiatan daftar hadir ini saya menggunakan Google Form dan sudah saya kirimkan di kelas Edmudo. Nah, ini dia. Mudah-mudahan sudah diakses dan sudah diisi ya. Untuk daftar hadir hari ini sebanyak 28 orang. Jumlahnya sesuai dengan yang ada di Google Meet 28 dan jumlah siswa ya. Berarti sudah hadir semua. Nah, ini untuk para siswa yang sudah mengisi daftar hadir ya. Terima kasih para siswa sudah mengisi absensi kegiatan hari ini. Kemudian yang kedua, saya sampaikan paparan. Baik para siswa, untuk kegiatan kita hari ini, kita masuk ke materi berikutnya. Kita akan membahas materi tentang teknik presentasi di KD 3.6 ya, menganalisis teknik presentasi. Nah, sebelum pelaksanaan pembelajaran, saya review pembelajaran atau materi yang sudah kita laksanakan pada pertemuan sebelumnya, di mana
minggu kemarin kita sudah belajar KD 3.5 tentang menganalisa program aplikasi presentasi. Nah, kemarin kita menggunakan program aplikasi Microsoft PowerPoint ya. Atau juga kemarin ada teman kita yang menggunakan Google Slide ya, atau juga dia menggunakan Microsoft PowerPoint online ya. Tidak apa-apa ya. Intinya kita bisa menyusun presentasi menggunakan tayangan atau slide yang ada di Microsoft PowerPoint atau di Google Slide ya. Nah, di pembelajaran yang kemarin kita perlu diingat kembali para siswa untuk langkah pertama membuat presentasi adalah menentukan template-nya terlebih dahulu ya, atau desain. Kenapa desain yang perlu kita pilih? Karena kalau kita mengatur desainnya nanti setelah presentasi kita susun, kita buat ya rapi-rapi begitu, cakep, baru kita ganti desain atau template-nya, maka tulisan atau letak gambar, letak textbox-nya akan berubah ya, mengikuti template atau desain slide yang kita pilih. Nah, untuk itu kepada para siswa untuk memilih template terlebih dahulu atau desain yang ada di Microsoft PowerPoint ya. Nah, setelah template atau desain kita pilih ya yang sesuai dengan kemauan kita, langkah kedua adalah mengisikan materi-materi presentasi yang kita ingin sampaikan ya, yang terdiri dari tulisan-tulisan penjelasan, kemudian gambar-gambar ya. Nah, untuk tulisan-tulisan yang ada di slide presentasi, kita juga bisa mengatur tata letaknya ya. Bisa rata kanan, rata kiri, kemudian posisi textbook-nya di sebelah mana bisa kita geser ya. Kemudian ukuran fontnya, jenis fontnya juga kita bisa atur ya. Kemudian warnanya juga. Nah, warna-warna tulisan juga bisa kita atur, warna hitam, biru, atau kuning ya. Kemudian juga yang terpenting adalah tulisannya harus kontras dengan background. Nah, itu yang terpenting ya. Tulisannya harus kontras dengan background. Kalau tulisannya terang berarti backgroundnya harus gelap ya. Kemudian juga bisa memasukkan gambar. Nah, kemarin untuk teknik memasukkan gambar adalah ke menu insert, kemudian pilih picture. Kemudian kalau sudah kotak dialognya muncul, kita tentukan gambar yang kita pilih. Nah, gambar yang kita pilih juga bisa diatur posisi letaknya di mana. Ya. Caranya diklik, drag, tempat baru kita taruh. Ya. Kemudian ukuran gambar juga bisa kita rubah, perbesar, perkecil. Ya. Kemudian juga bisa diberi bingkai untuk di Microsoft PowerPoint. Ya. Itu sebagian kecil materi kemarin yang kita bahas. Mudah-mudahan kalian semua sudah mengingat kembali yang akan kita gunakan untuk pembelajaran di KD 3.6 tentang teknik presentasi. Kemudian juga nanti kita pelajari juga untuk teknik menyampaikan presentasi. Ya, saya lanjutkan. Untuk kegiatan pembelajaran kita menggunakan Google Meet seperti saat ini. Ya. Kemudian platform Edmodo dan juga WA ya. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa menggunakan WA, bisa juga menggunakan chat di kelas Maya Edmodo ya. Kemudian yang pertama perlu kalian siapkan adalah laptop, PC ataupun smartphone ya dalam kondisi baik ya, baterainya cukup. Kemudian yang kedua, jaringan internet kuota tersedia memadai baik WiFi ataupun paket data dari smartphone ya. Kemudian yang ketiga, gunakan headset agar suara terdengar dengan baik dan juga ketika kalian memberikan respon, menjawab pertanyaan dari guru, dari teman, bisa didengar oleh orang lain dengan baik juga ya. Kemudian yang keempat adalah gunakan ruangan yang nyaman. Ya, tidak terlalu terang, tidak gerah ya, ventilasi udaranya bagus ya. Cahayanya mencukupi ya. Bersih gitu ya, sehingga kita belajarnya nyaman. Itu untuk kegiatan belajar kita hari ini. Kemudian berikutnya para siswa, untuk tujuan pembelajaran
di sini kita akan melingkupi 6 capaian tujuan pembelajaran. Nah, mudah-mudahan 6 tujuan pembelajaran ini kita kuasai semua ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan desain slide presentasi yang efektif dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membandingkan kesesuaian desain slide dengan informasi yang disampaikan. Nah, nanti dari desain slide yang sudah dibuat di KD 3.5 dengan informasi yang saya sampaikan, silakan kalian nanti mengevaluasi, menganalisis slide tayangannya ada yang kurang, perlu diedit, ya. Silakan. Kemudian yang ketiga, setelah diberikan format penilaian presentasi, peserta didik dapat menilai teknik penyampaian presentasi yang dilakukan oleh temannya. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajarannya adalah menggunakan laptop ataupun handphone. Peserta didik dapat membuat slide presentasi dengan pertimbangan proporsi, komposisi, dan harmoni dengan benar. Ya. Kemudian yang kelima, setelah disediakan ruang pertemuan online, peserta didik dapat menggunakan laptop ataupun smartphone-nya untuk melaksanakan penyampaian paparan dari slide presentasi yang dibuat sesuai dengan kaidah teknik presentasi yang benar. Kemudian yang keenam, tujuannya adalah setelah disediakan ruang pertemuan online, peserta didik menggunakan laptop handphone yang dimiliki dapat mengkomunikasikan hasil penilaian presentasi dari temannya. Nah, nanti setelah menilai yang menggunakan format yang saya berikan, kalian harus mengkomunikasikan, menyampaikan hasil penilaiannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman yang kita nilai bisa tahu ya sarannya seperti apa, kekurangan slide-nya seperti apa ya, masukan dari teman seperti apa. Seperti itu para siswa untuk tujuan pembelajaran. Ada yang mau disampaikan silakan. Tidak ada? Untuk jumlah pertemuan pembelajaran KD 36 ini ada 2 ya, hari ini dan minggu depan. Nah, mudah-mudahan hari ini nanti sudah ada yang presentasi sehingga minggu depan tidak terlalu banyak ya untuk yang presentasi. Cukup para siswa untuk tujuan pembelajaran? Bisa dipahami ya? Kalian juga boleh menyiapkan buku catatan ya. Nanti hal-hal penting yang kita pelajari hari ini silakan dicatat dan juga nanti menjadi pertanyaan juga boleh ya kalau belum dipahami. Silakan disiapkan buku dan catatannya dan alat tulis. Iya, Pak. Kemudian saya tampilkan video. Tolong diperhatikan. Sudah tampil slide videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Jadi saya ambil dari YouTube. Penyusunnya adalah Cynthia Febriana tahun 2021. Judulnya presentasi yang baik dan presentasi yang buruk. Nah, dibuat pada tanggal 14 Oktober 2019 melalui youtube.com ya. Kita lihat, silakan disimak para siswa. Slide presentasi yang digunakan rumit sekali dan penuh dengan tulisan. Dalam presentasi, presenter juga hanya menghadap ke slide dan membaca kata demi kata, persis dengan apa yang ada di slide. Banyak presenter yang melakukan hal ini karena mereka memang tidak tahu prinsip pembuatan slide yang efektif. Selain itu, mereka juga bermain aman dengan menempatkan seluruh draft presentasi mereka di slide. Dengan melakukan ini, mereka kan tidak perlu menghafal atau berlatih isi presentasi mereka. Perhatikan desain slide materi. Yang tak kalah penting tapi sering dilupakan dalam presentasi yang baik adalah desain dari slide yang kamu tampilkan. Slide yang baik tentunya akan mendukung presentasi yang baik dan bisa membuat audiens lebih memperhatikan dan mengerti apa yang coba kamu sampaikan. Jika tampilan slide-mu menarik, sedikit kesalahan pada penampilan dan cara mempresentasi bisa jadi luput dari perhatian. Ingat,
Kamu menggunakan adalah software seperti Microsoft PowerPoint yang berarti juga the power of points. Jadi buat saja poin-poin singkat, jangan penuh dengan tulisan seperti buku. Sisanya kamu bisa jelaskan dan jabarkan pada saat presentasi. Menyampaikan presentasi yang memukau adalah menyampaikan materi presentasi dengan lugas dan dapat dimengerti oleh para audiens. Jadi, hindari menggunakan kata-kata atau kalimat yang terlalu panjang atau terlalu banyak menggunakan istilah-istilah asing. Gunakanlah istilah-istilah yang familiar dengan audiens agar materi yang Anda sampaikan lebih dapat dimengerti dan dipahami. Sampaikan dengan singkat dan lugas. Anda tentu malas jika mendengarkan orang yang berbicara dengan bertele-tele. Demikian juga para audiens. Kalau presenternya bertele-tele saat menyampaikan presentasi, maka mereka akan bosan. Presentasi pun tidak akan efektif. Berdiri kaku di satu tempat dengan gestur yang sangat terbatas. Di sini yaitu karena sepanjang presentasi mereka hanya berdiri tegak dengan kedua tangan di samping posisi siap, yaitu dengan berdiri tegak dengan kedua tangan silang di belakang atau dengan posisi istirahat di tempat. Hal ini akan membuat presentasi terkesan kaku dan kurang didukung dengan penekanan dari gestur tubuh. Bersikap rileks saat menyampaikan presentasi, sebaiknya Anda tidak hanya berdiri diam di atas panggung atau mimbar. Anda bisa sambil berjalan-jalan di atas panggung, bahkan sesekali mendekat pada audiens. Yang sering dilakukan pembicara adalah memandang langit-langit, sehingga tidak ada kontak mata antara audiens. Tembok di depan mereka atau lantai yang ada di bawah mereka dalam berpresentasi, mereka tampak seperti bekerja keras hanya untuk menghafal dan menyebutkan kata-kata yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Hasilnya, tidak ada kontak mata dengan audiens. Presenter pun sulit terhubung dengan audiens. Hal yang harus diingat adalah presentasi adalah suatu bentuk komunikasi. Tanpa melakukan kontak mata, Anda tidak bisa berkomunikasi dengan efektif. Perhatikan penampilan. Penampilan Anda sebagai presenter adalah wujud dari sikap penghargaan Anda kepada para audiens. Jika Anda berpenampilan rapi, maka audiens akan merasa dihargai oleh Anda. Dengan menghargai audiens, maka Anda berarti menghargai diri sendiri. Perhatikan penampilan Anda, karena penampilan adalah hal utama yang dilihat oleh audiens. Jika penampilan Anda baik, maka audiens akan tertarik dengan apa yang akan Anda sampaikan. Seperti inilah contoh dari para presentator yang memiliki berpenampilan Baik para siswa, bisa terlihat dengan jelas ya videonya ya, terdengar dengan baik ya. Jadi ada dua hal dari pesan video tadi tentang teknik presentasi dan teknik penyampaian presentasi ya. Nah, siapa yang bisa menyampaikan kepada teman-teman dan juga saya tentang teknik presentasi yang baik? Gesturnya harus bebas, Pak. Ya, nama? Muhammad Bagus Jarat Maja. Muhammad Bagus. Gesturnya tidak kaku, harus bebas. Ya, boleh. Kemudian siapa lagi? Melakukan kontak mata, Pak. Muhammad Fauzan ya? Iya, Pak. Ya, melakukan kontak mata atau menyapa audiens peserta ya. Jadi tidak menatap yang lain. Bagus. Ada lagi? Presentasinya tidak bertele-tele, Pak. Aulia Zahra ya. Presentasinya tidak bertele-tele ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Untuk slide-nya gimana? Slide tayangannya? Desainnya harus bagus, Pak. Desainnya bagus ya. Apalagi selain desain yang bagus? Tulisannya gimana dari segi tulisan? Tulisannya harus? Harus kelihatan, Pak. Iya, harus jelas terbaca. Ya, menggunakan font yang jelas terbaca ya. Kemudian kalau untuk gambar, gimana tampilan gambarnya? Harus jelas terlihat, Pak. Betul ya, Franz Marcelo, harus jelas terlihat. Ya. Nah, untuk tulisan juga harus memperhatikan apa? Background. Jangan sampai nanti tidak terbaca karena backgroundnya tidak kontras dengan tulisan ya. Baik para siswa, terima kasih yang sudah memberikan tanggapan dari masalah yang ada. Saya lanjutkan kembali untuk paparannya. Teknik presentasi yang pertama adalah penyusunan slide.
Nah, di sini penting sekali sehingga nanti para siswa, para audiens, para hadirin tidak merasa jenuh dengan slide yang kita buat, ya. Kita lihat di gambar ada presentasi tapi audiennya tertidur dengan pulas. Nah, ini salah satunya dari slide yang kurang baik, ya. Nah, slide-nya tadi disampaikan harus bagus, harus harmoni. Ya, komposisinya bagus. Harus menarik, ada transisi, ada animasinya, ya, ada pergerakan-pergerakannya gitu. Nah, sehingga audien tidak merasa jenuh, ya, karena melihat pergerakan-pergerakan transisi animasi yang bagus, ya. Kemudian yang kedua, lanjutannya, presentasi adalah sama dengan bercerita. Nah, kalau kita melakukan presentasi, kita berarti melakukan cerita kepada orang lain. Presenter harus bisa bercerita dengan baik, sehingga para audien bisa mengikuti, memahami pesan-pesan yang disampaikan, ya. Nah, untuk membuat cerita yang baik itu berarti presenter harus membuat slide-nya itu tersusun dengan rapi. Nah, susun dengan rapi itu berarti harus membuat slide sorter seperti ini panduannya, ya. Nanti ada judul, ya. Kemudian ada statistik, ada masalah, kemudian ada contoh dari masalah, ada ide, kemudian lanjutnya ada konsep, ada ilustrasi, ada kesimpulan, kemudian ada tindak lanjut atau aksi. Nah, ini adalah slide sorter atau rancangan tampilan presentasi yang ingin dibuat. Jadi dibuat konsep seperti ini dulu, sebelum membuat slide presentasi sebenarnya, ya. Untuk apa tujuannya? Tujuannya agar kita memiliki bayangan apa-apa saja tayangan slide yang akan dibuat, ya. Slide pertama, slide kedua, slide ketiga gitu, ya. Sehingga nanti tayangan yang kita berikan memiliki alur yang baik, ya. Lanjut para siswa. Nah, yang ketiga adalah sederhana namun tidak semaunya. Nah, mungkin kalian pernah melihat di tampilan sebelah kanan yahoo.com. Nah, Yahoo itu kita kenal dengan search engine atau platform yang kita gunakan untuk pencarian, mesin pencari. Nah, sama dengan Google. Nah, sekarang bandingkan dengan tampilan yang ini. Bisa melihat tampilannya beda sekali, ya, Google dengan Yahoo. Nah, kalau Google tampilannya sederhana, manis, dan tidak merusak fokus orang, fokus pengunjung, ya. Untuk masuk di kotak pencarian, langsung melakukan pencarian. Nah, ini adalah maksud dari sederhana namun tidak semaunya, ya. Contohnya perbandingan dari Google dan Yahoo. Kemudian yang keempat, hindari text oriented. Nah, tadi disampaikan di video juga, ketika kita membuat presentasi, jangan semua materi, kalimat-kalimat penjelasannya dimasukkan ke dalam slide seperti ini. Ya, kenapa? Karena nanti audien bosan. Nah, yang dimasukkan ke dalam slide presentasi apa? Kalimat-kalimat inti, kalimat pokok. Nah, nanti penjelasannya dikuasai oleh presenter. Nanti presenter bisa bergerak ke sana kemari, ya kan? Sehingga audien tidak merasa jenuh, ya. Ini maksud dari text oriented. Jadi nanti slide-nya tidak terlalu banyak tulisan, kalimat-kalimat penjelasan, ya. Nanti penjelasannya langsung disampaikan oleh presenter saja, gitu, ya. Kemudian yang kelima, visual dan verbal. Maksudnya apa? Coba perhatikan nih tampilannya. Tampilan pertama ini slide-nya. Kemudian tampilan kedua. Nah, tentu kalian akan lebih tergugah untuk melihat slide yang kedua, ya. Lebih mudah dipahami, ya. Bahasanya komunikatif. Dari mana? Dari warna-warna yang diberikan, ya. Kita lebih mudah untuk melihat, memahami dan menghafalkannya, ya. Kemudian contoh yang lain, nah seperti ini, ya. Divisualkan. Kita akan lebih mudah mengingat kalau melihat peta. Nah, di sini tampilannya, ya. Jadi ada penjelasan berbentuk tulisan, kemudian juga ada petanya, gitu, ya. Itu
maksud dari visual dan verbal ya. Kemudian yang keenam, gangguan atau noise. Nah, coba perhatikan nih. Ada yang bisa tahu noise-nya apa dari slide yang saya sampaikan ini? Background-nya, Pak. Bisa diulang? Background tampilannya, Pak. Ya, namanya siapa? Muhammad Fauzan, Pak. Muhammad Fauzan lagi ya. Background-nya, betul ya. Jadi background-nya merusak fokus. Nah, nanti kalau kalian membuat presentasi, usahakan background-nya tidak merusak fokus audien, merusak perhatian peserta. Jadi tetap pada pesan yang akan disampaikan. Jadi background-nya harus yang netral atau polos gitu maksudnya ya. Tidak ada gambar-gambar yang mengganggu fokus gitu. Selanjutnya yang nomor 7 adalah unsur emosi. Nah, di sini tentu kalian tidak asing lagi kalau membuat presentasi dengan menambahkan gambar-gambar. Kenapa? Karena dengan gambar kita bisa menguatkan pesan yang disampaikan. Cuma hati-hati dalam pemilihan gambar harus disesuaikan dengan pesan yang disampaikan. Nah, antara sisi kanan dan sisi kiri slide-nya. Nah, apa bedanya ini? Bisa menjelaskan? Yang bisa siapa? Ada yang bisa membantu? Tidak ada? Ya. Dari slide yang gambar sebelah kiri, worry can affect your job. Nah, di sini gambarnya juga menunjukkan situasi yang khawatir. Nah, kalau di sebelah kanan ada seorang pria sedang duduk tertunduk. Kemudian di atasnya ada pesan. Nah, di sini antara pesan dan gambar pria ini tidak sinkron, tidak nyambung, ya, tidak sejalan. Nah, jadi maksudnya ketika menggunakan gambar dalam slide presentasi untuk menguatkan pesan, pilih gambar-gambar yang sesuai. Atau juga tidak menambahkan gambar-gambar yang merusak fokus. Contohnya menambahkan animasi, ya, orang lompat-lompat, orang berjalan kanan kiri, kartun, nah itu merusak fokus. Nah, sehingga nanti perhatian audien akan terpecah antara menguasai pesan yang disampaikan dan juga gambar-gambar animasi, ya. Nah, perhatikan pesan gambar yang disampaikan juga ya, antara gambar pria dan gambar wanita. Nah, tentu pesan-pesan seperti ini lebih mengena, lebih tersampaikan kepada para audien, kepada para peserta ya. Ada yang mau ditanyakan untuk teknik presentasi? Sudah tampil yang saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, sekarang kalian akses www.menti.com. Nah, caranya gimana? Caranya menggunakan HP ataupun laptop. Kalian buka web browser atau tambahkan tab baru. Ya, menggunakan Mozilla ataupun Google Chrome atau Opera Mini. Kemudian di address bar, di alamatnya, kalian ketikkan alamat www.menti.com. Kemudian kalau sudah, kalian diminta untuk memasukkan kode. Nah, kodenya ada 4 digit. Silakan kalian masukkan ini. 10755985. Yuk, silakan. Kemudian akan tampil 3 kotak yang harus kalian isi tentang teknik presentasi sesuai dengan video atau penjelasan dari saya yang saya sampaikan tadi. 3 hal, apa saja tadi? Silakan. Ya. Ada hindari teks oriented, kemudian melakukan kontak mata, kemudian tidak kaku, kemudian desain slide harus bagus, ya. Penyusunan slide harus harmonis, betul ya. Silakan. Yang belum baru 6 orang di sini terlihat, baru 7 dari 28. Dari susunan slide-nya ya, dari background, dari tulisan ya.
Kemudian dari gambar, nah, bagaimana tuh harusnya tuh ya. Text oriented, nah, betul juga nih text oriented ya. Kemudian visual dan verbal, betul ya. Kemudian tulisan kontras dengan background, betul ya. Desain slide menggunakan animasi, betul ya. Tulisan menggunakan transisi, benar juga ya. Ya baik para siswa, kita masuk ke teknik penyampaian presentasi. Nah, di sini berarti terkait dengan presenter. Bisa dilihat ya para siswa ya, tayangan yang saya sampaikan? Coba. Ya, bisa. Yang pertama adalah membuat rencana atau kerangka. Nah, jadi sebelum kita presentasi, kita harus membuat kerangka terlebih dahulu. Apa saja kerangkanya? Kerangkanya dimulai dari pembukaan. Nah, yang ada di pembukaan apa saja sih? Salam pembuka ya, Assalamualaikum, selamat pagi ya. Kemudian menyapa dan perkenalan kepada audiens ya. Bagaimana kabar semuanya? Perkenalkan diri saya gitu ya. Kemudian mencuri perhatian. Nah, untuk mencuri perhatian ini bisa berpantun atau melakukan aksi-aksi tertentu yang bisa menarik perhatian ya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah pembukaan adalah topik utama. Nah, di topik utama adalah inti dari presentasi. Apa saja kegiatannya? Yaitu presentasi yang disampaikan atau isi presentasinya ya. Kemudian berikutnya adalah sesekali menyapa audiens. Ya, audiens kita sapa. Kemudian berikutnya adalah memberikan ice breaking atau istirahat sejenak. Ya, atau aktivitas audiens agar tidak jenuh kalau materinya banyak atau mungkin waktu presentasinya yang lama ya. Kemudian yang ketiga adalah bagian penutup. Nah, untuk bagian penutup ini adalah kesimpulan, kemudian nanti ada ucapan terima kasih, kemudian juga bisa kita memberikan semangat kepada para audiens ya untuk terus belajar, untuk terus mencari pengetahuan ya, untuk terus berolahraga gitu ya, sebagai penyemangat. Ini untuk yang pertama dari teknik penyampaian presentasi. Kemudian yang kedua, orientasi pada hadirin. Nah, tadi itu kontak mata, harus melihat hadirin, peserta. Kemudian menyapa ya, berinteraksi ya. Kemudian yang ketiga adalah perlengkapan. Nah, perlengkapan ini biasanya kalau kita mengisi di suatu kegiatan udah disiapkan oleh panitia, tapi tidak salahnya kita juga membawa perlengkapan. Apa saja? Laptop, proyektor, mouse, laser. Nah, nanti kalau dari panitia tidak ada, kita sudah siap ya. Atau juga kalau ada audio videonya, kita menyiapkan speaker aktif ya. Kemudian yang keempat adalah penampilan. Nah, penampilan ini sangat penting. Kenapa? Karena merupakan pusat perhatian. Presenter menjadi pusat perhatian. Jadi penampilannya harus rapi, harus bagus, harus ganteng, harus cantik. Ya, rambut harus rapi, pakaiannya yang rapi, tidak lusuh, dimasukkan, kemudian memakai sepatu gitu ya. Kemudian yang kelima adalah variasi intonasi. Nah, di sini presenter harus bisa mengembangkan volume-volume suara yang perlu penekanan. Berarti itu merupakan hal-hal penting. Ya, ini menjadi pusat perhatian dari audiens ya. Kemudian yang keenam adalah ekspresi. Nah, untuk ekspresi itu berarti mimik muka. Nah, mimik muka kita itu harus ramah, jangan cemberut. Ya, harus fresh, murah senyum. Nah, ini nanti akan memberikan kesan kepada para audiens lebih fresh lagi, lebih gembira. Ya, jangan mengisi presentasi tapi raut muka kita sedih, cemberut, ya, kurang fresh. Nah, itu harus dihindari ya. Kemudian yang ketujuh adalah bahasa tubuh atau gestur. Nah, untuk bahasa tubuh ini berarti nanti kalian ketika melakukan presentasi tidak hanya diam di satu titik, tapi kalian bisa berjalan menghampiri audiens ya. Berpindah dari titik pertama ke titik kedua, ke titik ketiga ya. Tapi yang perlu diperhatikan ketika melakukan perpindahan ini, kalian tidak mengganggu tayangan slide. Ya, jangan
tayangan slide-nya terhalang oleh kita. Ya. Nah, tujuannya apa? Agar nanti audien juga merasa diperhatikan. Ya, presenter dekat dengan peserta, dengan audien. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah yang tidak kalah pentingnya adalah semangat, gairah. Nah, jangan lesu menyampaikan presentasi, harus semangat. Ya, jangan terlihat lemes, ya, harus semangat. Ya. Untuk apa? Untuk menggugah para peserta lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan presentasi yang kalian sampaikan, ya. Sampai sini ada pertanyaan para siswa? Untuk teknik presentasi ada 8 tadi yang perlu kalian perhatikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada dilanjutkan untuk keberhasilan suatu presentasi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, ini perlu diperhatikannya, dicatat ya para siswa ya. Yang pertama adalah perencanaan yang baik. Nah, tadi itu. Kita harus membuat rencana. Apa saja yang ingin disampaikan. Pesan-pesannya apa, gambar-gambar yang mendukung apa gitu ya. Kemudian gagasan, ide, konsep, materi yang dipaparkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah paparan, tayangan slide yang kita buat itu harus menarik, efektif. Nah, tadi udah kita pelajari tidak ada noise. Ya, gambarnya terlihat, tulisannya terbaca gitu ya. Tidak banyak teks. Nah, itu salah satunya dari sekian banyak tentang tayangan slide ya. Kemudian pembicara atau penyaji. Nah, pembicara penyaji tadi kita sudah harus bisa terapkan apa saja. Orientasi pada hadirin ya, melihat hadirin. Kemudian intonasi suara yang jelas ya. Kemudian ekspresi wajah yang baik, yang ramah ya. Kemudian bisa menggunakan gestur tubuh, gerak tangan, pindah satu titik ke titik yang lain ya. Kemudian yang terpenting adalah semangat. Nah, dari sekian banyak hal ini, yang tidak kalah penting adalah berlatih untuk presentasi. Nah, ketika kalian menyampaikan presentasi di depan kelas, itu adalah ajang kalian untuk berlatih sebelum nanti terjun ke industri atau di masyarakat. Nah, gunakan itu dengan sebaik-baiknya ya. Karena dengan sering berlatih, kita akan mampu menguasai materi-materi, teknik-teknik ya untuk presentasi. Dan kita akan tahu, oh tadi presentasi saya kurangnya seperti ini, harusnya seperti ini, begitu ya. Baik para siswa, ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita ke Mentimeter lagi. Mentimeternya sudah tampil para siswa? Sudah, Pak. Ya. Sekarang akses kembali www.menti.com. Nah, kemudian kodenya itu ya beda dengan yang tadi, kodenya hati-hati. Kodenya 8607 8035. Nah, di sini kalian diminta untuk menyampaikan 3 teknik penyampaian presentasi. Apa saja? Silakan, ayo. Ya, sudah ada. Sudah 13 orang. 16 dari 27 orang. Silakan, ayo. Yang belum, segera mengakses menti.com. Kemudian memasukkan kode dan memberikan 3 hal tentang teknik penyampaian presentasi ya. Ya baik, terima kasih para siswa yang sudah menyampaikan 3 teknik penyampaian presentasi. Yang menjadi perhatian di sini adalah orientasi pada hadirin ya, betul sekali ya. Kita harus menyapa hadirin, melihat hadirin, jangan melihat atau pandangan kita kepada yang lain. Kemudian penampilan betul harus rapi, excellent ya. Kemudian ekspresi harus murah senyum ya, mau menyapa hadirin, tidak cemberut ya. Kemudian perlengkapan. Baik, terima kasih para siswa untuk tanggapannya.
Setelah melihat video tayangan dan paparan materi dari saya, nah silakan kalian mengaktifkan, melihat kembali file PowerPoint yang telah dibuat di KD.5 ya. Kemudian nanti ada beberapa slide yang perlu kalian edit, perbaiki. Nah, silakan kalian edit, perbaiki sesuai dengan informasi-informasi yang saya sampaikan tadi. Atau kalian juga bisa melihat ke modul. Silakan diakses yang ada di Edmodo. Di sini ada modul dari materi yang saya sampaikan tadi. Ini LKPD-nya para siswa. Kalau sudah diunduh, tampilan LKPD-nya seperti ini ya. Di sini ada tujuan pembelajaran, ada KD-nya, ada indikator, silakan dipahami. Kemudian ada alat bahan, ada keselamatan kerja yang perlu kalian perhatikan, ya. Kemudian ada materi singkatnya. Ini ada tambahan materi dari YouTube untuk menambahkan pemahaman. Kemudian kita masuk di sini sekarang ya para siswa ya. Langkah kerja. Nah, langkah kerjanya silakan kalian aktifkan program PowerPoint-nya menggunakan laptop ataupun di smartphone atau juga boleh menggunakan Google Slide ya. Kemudian jalankan, aktifkan file presentasi yang pernah dibuat di KD 3.5 kemarin ya. Nah, nanti kalau sudah langkah keempat nih. Lakukan pengeditan sesuai dengan informasi yang disampaikan dari video yang saya putar tadi atau materi tayangan yang saya sampaikan ya. Mungkin ada tulisan yang tidak jelas, gambar yang ngeblur, gambar kurang besar, tulisan kurang besar fontnya, terlalu banyak tulisan ya, silakan diedit ya. Jangan lupa disimpan. Ctrl S disimpan ya. Nanti kalau sudah kita melakukan presentasi melalui Google Meet ya. Nanti siswa lain menilai presentasi temannya. Nah, LKPD-nya ada di mana? LKPD-nya ada di kelas Maya Edmodo. Nah, silakan kalian unduh nih di sini. Ya. Di sini ada modul, ada LKPD. Silakan diunduh. Kemudian yang berikutnya adalah lembar penilaian praktik. Nah, silakan kalian unduh. Silakan kalau ada pertanyaan para siswa. Nggak ada, Pak. Tidak ada ya. Yang mau menampilkan silakan, ayo. Siapa yang menampilkan mengedit PowerPoint tampilannya, ayo. Saya, Pak. Ya, baik. Namanya siapa? Namanya disebutkan dulu. Muhammad Bagus Jonat Maja, Pak. Muhammad Bagus. Ya, silakan Muhammad Bagus. Menggunakan HP atau laptop? HP, Pak. Ya, silakan. Berkelihatan, Pak. Ya. Silakan. Sambil bicara ya. Iya, Pak. Apa saja yang dilakukan dijelaskan. Nah, ini saya mau ngedit presentasi saya. Mau membesarkan ukuran huruf. Ya. Karena hurufnya udah satu box, saya tinggal tarik boxnya aja biar lebih gede, Pak. Nah, itu cara ngebesarin huruf di HP, Pak. Ya. Silakan langkah selanjutnya apa lagi? Mungkin pemilihan font atau apa, silakan. Yang mau diedit dari tampilannya Muhammad Bagus yang belum pas ya. Sesuai dengan materi yang disampaikan tadi. Buat saya sih udah pas, Pak. Sudah bagus yang lain ya, tidak ada masalah ya. Ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bagus. Sama-sama. Jangan lupa disimpan ya. Kemudian yang lain silakan satu lagi. Teknik pengeditan file presentasi di Microsoft PowerPoint silakan. Satu orang lagi ada? Saya, Pak.
Ya, nama? Firzi, Pak. Firzi. Ya, silakan Firzi. Menggunakan laptop atau HP? Laptop, Pak. Ya, silakan ditampilkan share-nya. Firzi Juan ya. Iya, Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah, sudah. Udah ya. Nah, ini Pak PowerPoint-nya fontnya agak kurang kelihatan Pak karena background-nya, Pak. Iya. Atau tulisannya textbook-nya dikasih warna gelap. Kenapa, Pak? Textbook-nya, background-nya dikasih warna gelap. Kalau tulisannya mau putih ya. Untuk background PowerPoint-nya nggak apa-apa, tetap. Oh iya, Pak. Ya, coba klik itunya, klik textbook-nya. Udah diklik ya, itu udah ya. Ya, sekarang ke format, coba format. Ya. Itu kan ada shape fill itu. Ini, Shape, Pak. bukan Ini ya, text, shape fill. Nah, coba cari yang gelap. Nah, kan lebih terlihat tuh. Pilih yang gelap, hitam atau biru. Klik. Nah, pilih aja. Klik coba. Nah, kan tulisannya lebih terlihat kan? Background PowerPoint-nya tetap ada, tapi background tulisannya ada warna yang lain. Sehingga tulisannya terlihat. Ngerti ya, Firzi ya? Maksudnya ya? Iya, Pak. Iya, coba di set seperti itu, Firzi, ayo. Sehingga kita tidak merubah background-nya PowerPoint, tapi background tulisan yang kita rubah ya. Dari kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga ya. Bisa ya, Firzi ya? Bisa, Pak. Nah, ya. Yang lain silahkan mengedit file PowerPoint-nya. Nah, jangan sampai nanti terjadi seperti tampilan yang dibuat oleh Firzi ya. Background-nya ada gambar-gambar, tulisannya tidak terbaca. Nah, solusinya seperti ini ya. Membuat background text box-nya itu dikasih warna yang kontras dengan warna tulisan ya. Ya baik, Firzi Juan, ada kendala lagi untuk mengedit PowerPoint-nya? Nggak ada, Pak. Udah, Pak. Bisa ya, maksud saya bisa dipahami tadi ya untuk tulisannya biar jelas terbaca ya. Iya. Untuk gambar-gambarnya apakah ada di slide-nya? Ada, Pak, gambarnya, Pak. Nah, coba lihat mana yang ada gambarnya mana. Ini, Pak. Nah, coba klik salah satu, coba sudah terlihat belum? Nah, Salah, Pak. bukan. Yang tadi, yang gambar tadi, slide berapa tadi? Yang ada gambarnya tadi. 9. Tuh. Nah, itu kalau bisa tulisannya Dikecilin ya, Pak? jadi kalau di sini merusak ini ya. Merusak fokus ini gambar background-nya itu. Jadi audien bingung melihat gambar yang disampaikan pesannya apa. Apakah gedung-gedung, konstruksi, apakah kayu gitu. Ya. Nah, nanti Firzi perbaiki ya. Iya, Pak. Nah, background-nya jangan ada gambar-gambar gitu kalau ada gambar yang mau dipesan sampaikan ya. Polos aja, mau warna terang, warna gelap. Nah, nanti menyesuaikan dengan gambar. Kalau ada beragam gambar gini nanti fokusnya audien bingung, pecah dia. Ya. Jadi cukup ada satu aja. Satu warna gitu maksudnya ya. Slide-nya itu tidak banyak gambar-gambar yang mengganggu fokus ya. Bisa mengeditnya ya, Firzi ya? Bisa, Pak. Ya. Baik, terima kasih Firzi. Sambil bekerja silakan diedit, diperbaiki. Menutup presentasinya juga boleh ya, sambil bekerja. Terima kasih Firzi Juan. Baik para siswa, yang lain saya yakin sudah ada yang selesai mengedit-ngedit tampilan PowerPoint-nya. Nah, nanti berikutnya saya kasih kesempatan kepada para siswa yang mau tampil terlebih dahulu untuk menyampaikan presentasinya ya. Presentasi dari PowerPoint yang sudah dibuat. Nanti ada siswa lain yang menilai. Nah, nanti menilainya menggunakan format yang saya share di Edmodo. Silakan diunduh ya. Nah, pengarahannya seperti ini, diperhatikan. Sudah terlihat yang saya share sampaikan?
Sudah Bapak, sudah. Sudah terlihat ya? Ya, baik. Kalau sudah terlihat, nah nanti format penilaian yang saya kasih seperti ini. Nah, ini ada di Edmodo, silakan diunduh ya. Nah, di sini di nama peserta didik silakan kalian isi nama siswa yang dinilai. Nah, atau kalau seandainya kalian kesulitan untuk mengunduh Word, ditulis di buku tulis juga nggak apa-apa ya. Nah, formatnya seperti ini. Kemudian kelas, nah, isikan kelasnya sini 10 DPIBA, betul ya, 10 DPIBA. Kemudian kalau sudah di tabel bawahnya perhatikan, sini ada kriteria penilaian dan komentar saran. Nah, yang dinilai pertama adalah teknik presentasi yang ini. Teknik presentasi ada 3 poin yang harus kalian nilai. Apa saja? Yang pertama adalah desain slide. Nah, desain slide-nya seperti apa nanti. Kemudian gambar. Kemudian yang ketiga adalah tulisan. Nah, desain slide itu poin maksimalnya 8 ini. Terlihat ya? Kecil ya? Terlihat nggak nih? Nah, untuk desain slide poinnya 8, gambar poinnya 6, tulisan poinnya 5. Nah, memberi poinnya di mana? Di sini. Ya, ini untuk set desain slide poinnya di sini. Gambar poinnya di sini, tulisan poinnya di sini. Misalnya dari teknik presentasi, desain slide saya kasih poin 6, nah, tulis 6 di sini. Nah, gitu ya. Gambar 6, karena bagus ya. Tulisan, nah tulisannya kurang besar, misalnya 4 gitu ya. Nah, untuk menentukan poin-poin ini, nah, di lampiran bawahnya lihat, perhatikan. Nah, ini dia nih. Kriteria penskoran, kalian harus lihat. Kalau nilai 8 itu seperti apa, gitu ya. Nilai 7 seperti apa, nilai 5 seperti apa, ada di sini, ya. Oh, dari persentase saya tadi, saya kasih nilai 7. Nah, lihat di sini. Ya, ada kriterianya. Kemudian gambar juga sama, ada kriterianya. Ya, tulisan juga sama. Ya, tulisan pokok materi, hanya pokoknya saja, tidak banyak tulisan, jelas terbaca, ada transisi, nah, nilainya 5. Gitu ya. Kalau ke bawah lagi berkurang, nilainya 4. Ya, itu untuk teknik presentasi. Kemudian berikutnya untuk komentar. Nah, jangan lupa sini disampaikan komentarnya apa. Ngasih nilai 6 kenapa? Misalnya desain slide-nya ada noise. Ya. Background-nya ada gambar pengganggu kayak tadi punyanya Firziwan tuh. Nah, sampaikan di sini ya. Kemudian untuk gambar poinnya 6, bagus gambarnya sudah tampil. Jelas terlihat karena poinnya sama 6 ya. Tulisannya harusnya 5 tapi dia dapat 4. Apa alasannya? Fontnya tidak terbaca atau mungkin fontnya tidak kontras dengan background ya. Atau tulisannya terlalu banyak. Nah, gitu di sini kasih komentar ya. Nah, kemudian berikutnya untuk teknik penyampaian. Teknik penyampaian presentasi ada 3 juga nih yang perlu dinilai ya. Alur, poinnya tertinggi 6. Penampilan dan intonasi, poinnya 8. Ekspresi dan semangat, poinnya 7. Gimana cara memberi poin? Nah, tadi itu. Melihat kriteria di sini. Nah, ini dia nih ya. Silakan dilihat. Nanti diberikan poin-poinnya di sini. Di sini. Ini untuk ekspresi. Kalau sudah dikasih keterangan di sini. Alur. Nah, misalnya poinnya di sini 6. Nah, alurnya sudah bagus, ada pembukaan, ada pesan inti dan ada penutup. Nah, gitu misalnya ya. Atau poinnya 5. Nah, penutup kesimpulannya tidak ada, misalnya gitu ya. Kemudian penampilan intonasi, poinnya 6. Kenapa 6? Suaranya tidak terdengar. Itu boleh ya. Atau penampilannya tidak rapi, bajunya kusut. Nah, tulis di sini ya. Ini misalnya 5, kurang semangat. Ya kan? Kemudian tidak menyapa audien. Lesu. Nah, gitu. Sini ya. Nah, sampai sini saja, nanti jumlah skornya tidak usah, nggak apa-apa. Nanti ini yang nilai saya. Gitu ya. Sampai sini bisa para siswa untuk mengisi lembar penilaian praktiknya.
untuk menilai teman yang presentasi? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, baik. Sekarang saya beri kesempatan yang mau presentasi. Yuk, silakan. Muhammad Bagus ada tadi? Muhammad Bagus? Mana Muhammad Bagus? Halo, Muhammad Bagus? Iya, Pak. Ya, Muhammad Bagus presentasi ya dari file yang tadi disampaikan ya. Siap ya? Pak, presentasi dari HP nggak enak, Pak. Nggak apa-apa, nanti kan bisa dilihat oleh siswa, nanti biar mendapat masukan dari file yang dibuat tadi ya. Bisa ya, Muhammad Bagus ya? Saya siapin laptop dulu deh, Pak. Ya, baik. Yang mau menilai bagus siapa? Dari 27 orang? Saya, Pak. Ya, namanya siapa? Indonesia. Udah diunduh ya, Dianesha ya? Iya, Bapak sudah. Ya. Menggunakan laptop atau HP? Microsoft Word-nya? Laptop, ya, baik. Jangan lupa nanti disimpan ya. Iya, Bapak siap. Halo, Muhammad Bagus? Sudah kelihatan, Pak. Ya, siap ya, Dianesha ya? Sebentar, Bagus. Dianesha siap? Halo, Dea? Siap. Siap, Bapak siap. Ya, baik. Ya, silakan, Bagus. Mulai presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagus Sanat Maja akan mempresentasikan dasar-dasar konstruksi bangunan. Bagian-bagian konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan adalah tubuh sebuah bangunan. Bagian-bagian dari konstruksi bangunan adalah penyusun yang memiliki sifat, material, dan tujuan tersendiri. Konstruksi bangunan ada 8 bagian: pondasi, seluf, dinding, kolom, balok tele, ventilasi, kuda-kuda, dan atap. Pondasi. Penjelasan pondasi adalah suatu konstruksi pada bagian dasar struktur bangunan yang berfungsi meneruskan beban dari bagian atas ke lapisan tanah yang berada di bawah. Pondasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu pondasi dalam dan pondasi dangkal. Pondasi dalam biasa digunakan dalam membangun bangunan bertingkat yang membutuhkan pegangan yang lebih kuat dari tanah. Makanya ditancapkan ke dalam tanah. Pondasi dangkal. Pondasi dangkal biasa digunakan dalam proyek pembangunan bangunan yang lebih sederhana, seperti rumah ataupun warung. Kedalaman pondasi ini dibangun kurang dari 1/3 lebar pondasi dengan kedalaman kurang dari 3 meter. Jenis-jenis pondasi dangkal: pondasi raft, pondasi tapak, pondasi memanjang, atau pondasi jalur. Seluf. Seluf adalah struktur bangunan yang terletak di atas bangunan. Seluf berfungsi untuk mendistribusikan beban dari bangunan bagian atas ke pondasi, sehingga beban yang tersalurkan ke setiap titik di pondasi tersebar merata. Seluf juga berfungsi sebagai pengunci atau pengikat dinding dan kolom agar tidak roboh apabila terjadi pergerakan tanah. Macam-macam seluf, ada konstruksi seluf dari beton bertulang, dari batu bata, dan dari kayu. Kolom. Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Kolom adalah suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan keruntuhan pada lantai yang bersangkutan. Ya, baik, Bagus. Halo, Dea. Iya, Bapak, sudah. Ya, baik. Silakan. Sekarang Dea yang menyampaikan hasil penilaian kepada Bagus ya. Nah, nanti poin-poin masukannya dicatat Bagus ya, agar nanti tampilan slide-nya untuk pembuatan berikutnya ada perbaikan-perbaikan atau tidak ya. Oh iya. Sudah terlihat belum, Bapak? Sudah. Sudah terlihat, Bapak? Sudah. Oke, Ya, silakan. Desain slide-nya saya kasih 6 karena slide-nya jelas dan tidak mengganggu. Terus gambarnya saya kasih 6 juga. Gambarnya jelas, tidak mengganggu tulisan. Tulisannya 5 karena jelas dan sesuai, tidak menabrak dari background-nya. Alurnya saya kasih 5 karena tadi tidak ada kesimpulannya, tapi ada penutup dan pembuka. Penampilan dan intonasinya saya kasih 7 karena jelas dan sesuai sama yang dipresentasikan. Ekspresi dan semangatnya, tadi saya nggak lihat ekspresinya, jadi saya kasih 6. Terus semangat buat ngejelasinnya juga
Saya kasih 6 karena semangat dan tidak lemes. Sudah, Bapak. Halo, dia poinnya dicantumkan. Tadi yang Oke, poin penampilan sama ekspresi. Penampilan tadi 7, ekspresinya 6. Ya. Ini karena tidak ada kesimpulan, tetapi ada penutup dan juga pembuka. Penampilan dan intonasinya tadi penampilannya bagus. Bagus, intonasinya jelas dan dimengerti. Semangat dalam menjelaskannya bagus. Iya, baik dia. Terima kasih dia. Iya, Bapak. Nanti untuk jumlah skor sama nilai dilengkapi juga ya. Iya, Bapak. Nah, untuk kegiatan presentasi ini kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya ya para siswa ya. Untuk file presentasinya silahkan kalian kirim di @moodle. Nah, di sini ya. Klik kotak mulai diskusi berbagi, sampaikan di sini. Mengumpulkan tugas file PowerPoint, nama ya, kemudian lampirkan di sini ya. Begitu juga untuk proses pengirimannya nanti di pos, kirim. Sampai sini bisa dipahami siswa? Paham, Bapak. Bisa, Pak. Ya. Sebagai penutup kegiatan belajar kita hari ini, nah, kita simpulkan dulu tadi untuk teknik presentasi. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Satu, penyusunan slide yang komposisinya bagus, harmonis, ya kan? Itu yang pertama, penyusunan slide. Kemudian yang kedua apa tadi? Tidak text oriented. Nah, slide-nya tidak banyak tulisan, tapi didukung oleh gambar-gambar yang sesuai dengan pesan yang mau disampaikan, ya, sehingga ada ikatan emosi. Ya, pesan yang disampaikan itu lebih ngena daripada hanya tulisan aja. Jadi ada tulisan, pokok materinya saja, kemudian ditambahkan gambar yang pas dengan materi yang disampaikan, tulisan yang disampaikan ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Hindari noise. Ya, hindari noise. Jangan ada gambar-gambar pengganggu. Ya. Itu teknik presentasi yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga tulisannya harus jelas terbaca. Ya. Nah, untuk teknik penyampaian presentasi yang bisa kita simpulkan apa saja tadi? Yang pertama, teknik menyimpulkan presentasi? Buat rencana. Ya, membuat rencana. Kemudian apa lagi? Orientasi pada hadirin. Ya, berorientasi pada hadirin. Ada lagi? Perlengkapan. Perlengkapan, betul. Ada lagi? Gestur, passion, ya. Semangat, ekspresi. Ya, masih banyak ya. Mudah-mudahan itu selalu kita ingat. Kemudian sebelum saya closing, nah, di sini ada penilaian sikap ya. Yang saya share kelihatan ya, para siswa? Halo, bisa dilihat? Kelihatan, Pak. Ya, baik. Silakan kalian akses nanti ini sebagai penutup nanti kegiatan akhirnya ya. Kalian akses penilaian sikap. Nah, di sini ada dua, penilaian sikap religius dan penilaian sikap kreativitas. Nah, untuk penilaian sikap ini adalah penilaian sikap diri sendiri. Jadi saya minta para siswa mengisi sesuai dengan kondisinya masing-masing, tidak berbohong, ya, jujur, ya. Nah, kemudian kalau sudah, di sini ada tugas PR dari saya. Nah, ini terakhir nanti dikumpulkan minggu depan jam 7 pagi. Soalnya soal esai ada 5 pertanyaan. Silakan diakses dan dikerjakan ya. Nah, untuk mengerjakannya nanti bisa melihat modul
materi yang saya sampaikan tadi. Silakan diunduh di Edmodo ya. Kemudian untuk minggu depan kita masih belajar di KD 3.6, teknik presentasi ya. Menyelesaikan paparan tiap siswa, kemudian nanti siswa yang lain menilai dan mengkomunikasikan hasil penilaiannya. Sekarang kita akhiri dengan berdoa ya. Silakan dinyalakan kameranya, kita akan berdoa. Kepada Fajar Putra Surya, ada? Ada Pak. Ya, silakan pimpin berdoa Fajar. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Fajar Putra Surya yang sudah memimpin doa penutup. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Untuk minggu depan tadi sudah saya sampaikan materinya. Selamat belajar, salam buat keluarga ya. Kita masih menjaga protokol kesehatan, jangan banyak keluar rumah kalau tidak penting ya. Senantiasa menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun di air mengalir ya. Terima kasih para siswa semua, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.